Tuan Jia, silakan lewat sini. Pesta ulang tahun Nyonya Yan benar-benar meriah. Benar sekali, begitu banyak orang yang datang. Yansu, Nona yang dari grup Yan. Nenek. Seseorang, cepat. Semoga nenek buyut panjang umur dan sehat selalu. Dan umur panjang yang abadi, seperti pegunungan selatan. Yan Yun, Nona muda kedua dari grup Yan. Yanju, nenek tidak menerimamu. Dan kau bahkan membawa anak haram kembali. Benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia wanita muda itu, yang hamil oleh pria tak dikenal? Dia sudah lama dikeluarkan dari keluarga Yan. Kalian semua mungkin tidak tahu ini, tapi sepupuku 5 tahun lalu, jelas memiliki perjanjian pernikahan. Namun dia main gila dengan pria acak di Amerika. Kembali dengan anak haram ini. Benar-benar memalukan. Yanun, di depan anak kecil. Jaga bicaramu. Kau sudah melakukannya. Apakah kau masih takut anak itu akan mendengar? Jika bukan karena desakanmu untuk mempertahankan anak haram kecil ini, menyebabkan keluarga He memutuskan pertunangan. Keluarga Yan pasti sudah naik daun. Cukup. Yansu, mulai hari ini, aku tidak punya cucu perempuan. Ia menodai reputasi keluarga seperti dirimu. Kau tidak diizinkan menginjakkan kaki di rumah keluarga Yan lagi. Keluar. Perjamuan ulang tahun keluarga Yan ini cukup menjadi tontonan. Fu Beyan, Presiden Grup Fu. Kenapa harus dia? Tuan Fu, kehadiran Anda membawa kehormatan besar bagi keluarga Yan. Yanyun memberanikan diri, mengirimkan undangan kepada Tuan Fu. Aku tidak menyangka Tuan Fu benar-benar datang. Nona Yanyun punya koneksi yang cukup, sampai bisa mengundang Tuan Fu. Bisnis Tuan Fu ada di mana-mana, domestik dan internasional. Jika keluarga Yan dapat bekerja sama, itu akan seperti harimau dengan sayap. Apa yang masih kalian berdua lakukan di sini? Keluar! Yanyun, jangan bertindak terlalu jauh. Tuan Fu, Anda tidak tahu. Tapi adikku, hamil oleh pria acak, dan dia benar-benar bangga akan hal itu. Jika dia telah menyinggung Anda, saya mohon maaf atas namanya. Mereka bilang, seharusnya seseorang tidak mengumbar aib keluarga di depan umum. Nona Yangen, kau mengangkat hal ini dengan sangat tidak pantas. Aku tidak menyadari kau begitu peduli tentang reputasi keluarga Yan. Kudengar seorang teman lama ada di sini hari ini. Jadi aku menyempatkan diri hadir di tempat ini. Jika tidak, keluarga Yan yang remeh tidak layak untuk kehadiranku. Nona Yansu, lama tidak bertemu. Jadi bukan karena Yanyun. Karena kalian berdua saling mengenal. Yansu, mengapa kau tidak mengajak Tuan Fu untuk berkeliling? Pastikan tamu terhormat kita diurus dengan baik. Yanju sebenarnya masih berhayal, menggoda Fu Boyin, hal yang tak tahu malu. Aku harus membuatnya terlihat baik. Yanju, ternyata itu benar kau. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau kembali. Elan, tuan muda dari grup Hai. Kakak, Elan, kau cepat bantu aku membujuk adik. Lihat dia sekarang. Seluruh tubuhnya tidak bernilai lebih dari 200 yuan. Ini tidak seperti kehidupan yang dulu dia jalani. Ini semua salah anak haram kecil ini. Asalkan dia meminta maaf dengan benar kepada keluarga, dia tidak akan jatuh ke titik ini. Naibao bukan bajingan. Naibao adalah kesayangan Mommy. Yan Yun, aku selalu terlalu malas untuk merendahkan diriku ke levelmu. Tapi sekarang, kau harus meminta maaf kepada Naibao. Lihat, kakak Helan, dia tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah terhadapmu di hatinya. Sangat membela anak haram kecil ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa untukmu. Kau sudah melakukannya. Apa kau masih takut orang membicarakannya? Kalian berdua menindas sepasang yatim piatu. Sangat mulia. Baru saja Nona Yanzu berkata bahwa kamu harus meminta maaf kepada anak itu. Tidak dengar. Kakak Elan, kau belum tahu, kan? Si Eofu juga adalah kenalan lama kakak di Amerika. Kenalan lama kakak cukup banyak. Nona Yanshu cukup cakap. Pertama, kau menyembunyikan kehamilanmu dariku. Sekarang kau berhubungan dengan Cei Eofu. Cukup ahli dalam bersikap bebas. Aku tidak melakukannya. Entah kau melakukannya atau tidak, kau tahu dalam hatimu. Kesabaranku terbatas. Minta maaf kepada anak itu. Aku minta maaf, baiklah.
Jika kamu tidak puas, aku bisa membuat bangkrut seluruh keluarga Yan. Yanju, katakan sesuatu. Kau tidak bisa hanya berdiri dan menonton keluarga Yan bangkrut, kan? Apa kau dengar dengan jelas? Aku tidak ingin merendahkan diriku ke levelmu. Silakan pergi. Kau. Fu Boyan, sebenarnya apa yang kau inginkan? Mari kita bicara. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Sudah dua saya, sangat lucu. Yansu, aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Fu, apa yang terjadi waktu itu hanyalah sebuah kecelakaan. Bahkan, aku hanya akan membencimu karena telah menghancurkan semua yang kumiliki. Aku akan menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Tapi untukmu, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Chan, Ketua Grup C. Nona Yang, sungguh cantik. Anda terlalu memuji saya, Tuan Chen. Aku di sini karena... Nona Yang, mari kita bicara sambil makan malam. Kenapa terburu-buru? Tuan Fu, gawat. Nona Yang dalam bahaya. Kemarilah, Nona Yang. Mari kita minum lagi. Aku tidak bisa, Tuan Chen. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Pengiriman ini sangat penting bagiku. Tuan Chen, apa yang sedang Anda lakukan? Ini hanya memproses pengiriman. Asalkan Nona Yang membuatku senang malam ini. Itu bukan masalah. Tuan Chen, aku tidak membutuhkan pengiriman ini lagi. Aku pergi. Jual mahal dia. Bahkan punya anak. Sampai aku melihatmu. Itu aku memberimu muka. Kemarilah. Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Sakit. Tuan Fu, apakah ada semacam kesalahpahaman? Yansu, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Tuan Fu, biar aku jelaskan. Itu Yansu yang merayuku. Yang menyerahkan dirinya padaku. Baiklah, kalian saudara ya. Bersekongkol untuk menipuku bukan? Untuk mengeluarkan pengiriman ini. Itu sebabnya dia datang kepadaku. Sekarang dia menjilat Tuan Fu. Dan dia ingin menginjakku. Tuan Fu, Anda harus percaya pada karakterku. Tuan Fu. Karaktermu? Aku baru saja melihatnya. Dalam 7 hari, Chen Group akan berhenti beroperasi. Tuan Fu, mohon, kasihanilah. Biarkan aku pergi. Nona Yang, aku mohon padamu. Aku buta. Baru saja, ketika Anda melakukan tindakan tidak pantas terhadapku, mengapa Anda tidak memikirkan sekarang? Itu Yanyun. Yanyun yang mengatakan kau tidak tahu malu. Untuk pengiriman ini, kau akan melakukan apa saja. Itu dia. Yanyin, mengapa kau melakukan ini padaku? Yansu, apakah kamu akan terus menghindariku? Tuan Fu dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Aku harap Tuan Fu akan berhenti mengganggu hidupku. Kamu bilang kita tidak punya hubungan. Apa kau tahu, jika bukan karena aku muncul tepat waktu, apa yang akan terjadi? Apa yang menurut Tuan Fu akan terjadi? Bahwa aku akan menyerahkan diriku kepada Tuan Chen demi pengiriman itu. Atau apakah di mata Tuan Fu, aku, Yansu, seperti yang orang katakan, ketidakbermaluan yang sama? Yansu, bukan itu maksudku. Terima kasih, Tuan Fu, atas bantuan Anda tadi. Tapi kita seharusnya tidak saling menghubungi lagi. Yanju, Tuan muda, silakan minggir. kau memasang tampang yang begitu murni. Kau pamer pada siapa? Merangkak keranjang Fu Boyan. Apakah itu berarti kau tidak menghormati siapapun lagi? Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Yanju, kau mengandalkan penampilanmu untuk merayu pria di mana-mana. Bukankah itu semua demi uang? Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa kau tidak tahu apa yang kulakukan? Kau bisa tidur dengan Fu Boyan, tapi kau tidak bisa tidur denganku? Lepaskan aku. Jangan takut. Tidak apa-apa. Sudah kuduga, kau berhubungan dengan Fu Boyan. Kenapa kau berpura-pura suci?
Kau berani menyentuh wanitaku? Kau ingin matu? Wanita Anda? Dia tunanganku. Aku boleh menyentuh wanitaku. Apa urusanmu? Jauhi Yanshu. Jika ada lain waktu, aku akan memastikan kau dan keluarga Hai menghilang dari dunia bisnis selamanya. Pergi. Yanju. Keluar kau. Di mana ibumu yang jalang itu? Jangan sentuh barang-barang Imaimeku. Naibao, kamu tidak apa-apa. Jangan membuat ibu takut. Naibao. Mencelakai seorang anak. Keahlian macam apa itu? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Jika Naibao, terjadi sesuatu yang buruk, aku akan melawanmu sampai mati. Kau pikir kau anak orang kaya? Temperamen Nona muda sekali. Keluar, keluar sini. Keluar. Dokter, bagaimana keadaan Naibao? Jangan khawatir, Nona Yang. Ini hanya goresan. Beberapa hari diolesi salep dan dia akan baik-baik saja. Ini dokter pribadiku. Jika ada sesuatu, kau bisa menghubunginya. Terima kasih. Aku panik dan berpikir untuk MNLIT-ONMO. Maaf merepotkanmu hari ini. Siapa yang menyakiti Naibao? Itu bukan urusanmu. Bagaimana bisa bukan urusanku? Apakah Naibao benar-benar anakku? Terima kasih, Kuan Fu, karena telah menjaga kami. Aku akan bekerja keras. Aku tidak akan membiarkan grup Lu menderita kerugian apapun. Aku akan pergi menjaga Naibao. Bos, kami sudah tahu. Orang yang membuat masalah di toko Nona Yan hari ini adalah Yan Yon. Bagaimana bisa? Sampel darah telah diperoleh. Hasil tes DNA akan keluar dalam 2 hari. Kerja bagus. Lihat, Yuner telah diganggu dengan sangat buruk. Kau harus mencari keadilan untuknya. Ibu, aku baik-baik saja. Kakak, mungkin tidak sengaja melakukannya. Jangan khawatir, Yun serangan Yanshu sangat kejam. Aku akan membalasmu. Yanshu, apa kau pikir itu? Tidur dengan Fuboyan. Memberimu hak untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Saudara Helan, tenanglah. Apa yang kakakku lakukan padaku, mungkin tidak disengaja. Yanshu, rasakan akibatnya karena membiarkan seorang pria menghamilimu. Rasakan akibatnya karena diusir dari keluarga Yan. Jika bukan karena dia, kau masih akan menjadi nona sulung kebanggaan keluarga Yan. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tuan Fu, hasil perbandingan DNA sudah keluar. Laporan pengujian. Tes paternitas DNA. Naibao, Ayah, bajingan tetaplah bajingan. Memanggil siapa saja ayah. Naibao, aku ayahmu sekarang. ayah adalah orang jahat ini. Dia baru saja memukul Mami, masih menindas ibu, dan menindas Naibao. Ayah memukuli mereka dengan keras. Baiklah, Ayah, pukuli pantatnya sampai babak belur. kalau begitu Naibao, kamu dan ibu kembali ke kamar dulu. Setelah aku mengusir orang jahat, aku akan kembali ke kamar untuk mencarimu. Baiklah. Hati-hati. Jangan khawatir. Kamu pergi dulu. Fuboyan, kau benar-benar melindunginya. Sepertinya kau sudah cukup sering tidur dengannya. Wanita ini, asal kau memberinya uang, kau bisa tidur dengannya. Dia murahan. Jaga mulutmu. Kami bertunangan saat itu.
tapi dia hamil dengan pria acak. Tuan Fu tidak merasa jijik, ya? Hentikan perkelahian ini, hentikan. Fu Buan, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau tidak menghormati hukum? Hukum? Hari ini, aku, Fu Buan, adalah hukum. Keluarga Yan yang remeh. Menghancurkanmu itu seperti menghancurkan seekor semut. Jangan ganggu Yan Su lagi. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal selama sisa hidupmu. Fu Boyan, hadapi aku. Jangan sakiti Yun Er. Ini hanyalah sebuah pelajaran kecil. Mulai sekarang, jika kau berani mengganggu wanitaku dan anakku lagi, aku akan membuatmu tidak bisa hidup, tetapi juga tidak bisa mati. Pergi. Kinya. Hancurkan itu. Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Kau punya anak haram. Dan sekarang kau menjadi simpanan seseorang. Martabat keluarga Yan telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Aku tidak melakukannya. Bagaimana bisa kau bilang tidak? Yan Jo, kau mendaki dengan mengandalkan pria, bahkan tanpa gelar. Kau ini apa kalau bukan simpanan? Sayang, dengarkan ayah. Lindungi Mami. Bagaimana bisa anak haram punya ayah? Mungkin Yan Ju punya. Terlalu banyak pria di luar sana. Dia hanya mengakui siapapun yang dia lihat. Kata-kata yang sangat kotor. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah kau masih menganggapku keluarga? Sejak hari kau diusir dari keluarga Yan, kau telah menjadi aib bagi keluarga Yan. Siapa yang berbicara omong kosong di rumahku? Tuan Fu, kenapa kamu ada di sini? Ini masalah keluarga. Seharusnya tidak diekspos keluar. Tapi anak haram kecil ini, dia memanggil semua orang ayah. Dan sekarang dia memanggilmu, Tuan Fu, ayah. Jangan khawatir, aku akan menajari cucuku pelajaran. Nyonya yang sangat kesal. Saya ingin tahu bagaimana Yan Su menyinggung Anda. Dia melakukan hal yang memalukan seperti itu. Memiliki anak haram ini. Keluarga yang kita benar-benar dipermalukan. Jadi Anda, demi wajah tak berharga Anda, menandang cucu Anda sendiri keluar dari keluarga, sementara Anda hidup mewah dan bertingkah begitu tinggi dan perkasa. Apakah Anda tahu apa yang Yan Su telah lalui di luar sana? Baiklah, kau sudah menaiki tangga sosial sekarang, bukan? Tidak heran kau bahkan berani memukul Yun Er. Langkah selanjutnya adalah memukul wanita tua ini, bukan? Nenek, aku selalu menghormatimu. Kaulah yang selama ini persulitku. Tuan Fu, jika kau benar-benar ayah dari anak haram ini, jika berita itu keluar, tidakkah kau takut grup FOMO akan dijek? Jadi kenapa? Ayahku yang paling mahal. Benar-benar sesuai dengan anak wanita jahat itu. Sama seperti ibunya, berhubungan dengan pria. Benar-benar punya bakat untuk itu. Yun Er, Apakah Nona Yan menganggap kata-kata saya seperti angin lalu? Nenek, sekarang Yan Ju punya pendukung. Dia seharusnya tidak membutuhkan kita lagi. Ayo pergi. Tunggu. Sebelum kalian berdua pergi, saya, Fu, masih punya perhitungan yang harus diselesaikan. Sudahlah. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Ketidakadilan ini, yang telah Anda tanggung selama bertahun-tahun. Tuan Fu, sepertinya kau akan membelanya. Ini urusan keluarga yang kami. Bukan tempatmu untuk ikut campur orang luar. Kalau begitu, saya akan terus terang. 5 tahun lalu, di luar negeri, orang yang berhubungan dengan Yan Su adalah saya. Katakan padaku, apakah saya punya hak untuk ikut campur? Lalu anak haram ini, Adalah anak saya, Fu Boyan. Ahli waris masa depan Fu Group. Itu tidak mungkin. Anda telah berulang kali menindas wanita dan anak saya. Sepertinya Yan Group tidak punya alasan untuk ada lagi. grup yang ini adalah hasil kerja seumur hidup dari orang tua Yan Xiu. Bahkan jika kau mempertimbangkan orang tua Yan Xiu, tolong selamatkan grup yang kali ini. Yan Xiu, katakan sesuatu. Apa kau akan melihat grup Yan menderita bencana sebesar itu? Nenek, ketika kau mengusirku dari keluarga Yan, ketika kau menyerahkan grup Yan kepada Yan Yun dan ibunya, mengapa kau tidak memikirkan tentang bagaimana grup Yan adalah kerja keras orang tuaku seumur hidup? Jika Anda ingin saya menyelamatkan Yan Group, baiklah. Tetapi, mungkin memerlukan bantuan Nyonya Yan tua untuk membantu saya dengan sesuatu. Tuan Fu, katakan padaku. Yan Yun telah berulang kali menyebabkan masalah bagi Yan Su, dan bahkan menyakiti putri saya. Setiap kejadian
Jika Anda ingin menyelamatkan Chandro, suruh Yan Yun berlutut dan meminta maaf kepada Yan Su. Memintaku meminta maaf padanya, bermimpi saja. Berlutut dan minta maaf pada adikmu sekarang. Apa kau ingin menghancurkan seluruh grup Yan? Kau dan ibumu, apa kalian masih ingin memiliki tempat di grup Yan? Maafkan aku berbicara dengan ceroboh sebelumnya. Demi persaudaraan kita. Mohon maafkan aku. Itu terlalu mudah baginya. Yan Yun harus mencicipinya. Penderitaan yang telah Yan Su alami selama ini. Maksudmu adalah Untuk memutuskan hubungan dengan Yan Yun dan mengusirnya dari keluarga Yan. Saya yakin Nyonya Yan tua sudah memiliki banyak pengalaman dengan ini. Tidak, Nenek, mohon jangan. Aku cucu perempuanmu yang paling kau cintai. Nenek. Saya jamin, tidak ada satupun perusahaan yang akan berkolaborasi dengan Yang Group lagi. Kebangkrutan Yang Group hanyalah masalah menit. baiklah. Aku setuju. Aku akan mengusir Yan Yun dari keluarga Yan segera. Nenek, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa membantumu. Kau hampir menghancurkan seluruh keluarga Yan. Ibu, ada apa ini semua? Kau harus bertanya pada putrimu yang berharga. Sekarang Fu Boyan sudah menjelaskan. Memaksaku untuk mengusirnya dari keluarga Yan. Memutus sumber keuangannya. Tidak memberikan bantuan apapun. Jika tidak, seluruh grup Yan bisa mengharapkan kebangkrutan dan penutupan. Nenek, jangan usir aku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup tanpa keluarga Yan? Nenek, ibu, Yan Yun tidak pernah menderita sehari pun dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan kehidupan seperti itu? Jika dia tidak tahan, bisakah Yan Su tahan? Seseorang. Tuan Yan Yun keluar. Tidak, Nenek, tidak, aku tidak akan pergi. Ibu, aku mohon, Yuner masih anak-anak. Tolong ampuni dia. Jika kau tidak tega berpisah dengannya, maka pergilah bersamanya. Inilah orangnya. Hidup atau mati, itu tidak masalah. Orang mati tidak akan bersaing denganku lagi. Su Ying! Su Ying, bangun Su Ying, bangun. Jangan membuatku takut. Kalian bajingan, dasar bodoh. Kalian memukulnya bahkan tanpa melihat dengan jelas siapa dia. Baiklah, singkirkan mobilnya dulu. Halo, apakah ini 110? Aku mengalami kecelakaan mobil di sini. Setelah aku selesai dengan akuisisi ini. Lain kali. Aku tidak percaya kamu akan seberuntung ini. Selamat, Tuan Fu. Di bawah kepemimpinan Anda, Fu Group benar-benar mencapai puncak baru. Mari senang bersama. Saya harap semua orang di perjamuan hari ini bersenang-senang. Selamat Tuan Fu. Selamat Tuan Fu. Hei, siapa di sini? Kamu di sini. Gaun itu butuh waktu untuk disiapkan. Aku tidak mempermalukanmu, kan? Yan Su, kamu terlihat cantik. Sangat cantik. Siapa ini? Dia sangat cantik, tapi sepertinya agak familiar. Wanita di samping Tuan Fu, secara alami luar biasa. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengannya? Berhenti menyombongkan diri. Aku belum memperkenalkan kalian semua. Ini Nona Yan Su, tunanganku. Apakah Yan Zhu orangnya? Yang diusir dari keluarga Yang? Itu benar-benar Yan Zhu. Perjamuan ulang tahun, Nyonya Yan yang tua, aku melihatnya. Ku dengar Nona Yan tidak terlalu sopan.
Apakah Tuan Fu telah disihir olehnya? Nona Yansu dan aku berjanji cinta 5 tahun lalu di luar negeri dan memiliki seorang putri. Aku hanya akan mengakui Nona Yansu dalam hidup ini. Tuan Fu membesarkan anak orang lain. Sungguh proaktif. Apa maksudmu? Yan Yun, akankah kau berhenti? Jika kau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan itu. Beberapa dari kalian mungkin tidak tahu, tetapi adikku sudah terbiasa menjadi wanita tidak benar. Aku hanya takut Tuan Fu akan tertipu. Jadi aku datang ke sini khusus untuk mengungkapkannya. Karena ikatan keluarga kita, Yan Yun, aku selalu mentoleransimu. Aku tidak menyangka kau tidak hanya tidak bertobat, tetapi menjadi lebih buruk. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan melawan balik? Marah sekarang. Yan Ju, tahun itu di luar negeri. Jelas, kau dipermalukan oleh beberapa pria tunawisma. Bagaimana bisa menjadi Tuan Fu? Aku tahu kau sudah cemas untuk mencari ayah bagi anak harammu. Tetapi ini sangat tidak adil bagi Tuan Fu. Yan Yun, apa yang terjadi padaku di luar negeri dulu? Bagaimana kau bisa tahu dengan begitu jelas? Tentu saja, itu Yan Yuang, jiwa yang cantik. Sebaliknya, kau sebagai kakak perempuan, bahkan mengusirnya dari rumah. Benar-benar hati yang berbisa. Tuan Hai. Aku khawatir adanya tidak seperti itu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, alasan Nona Yan Yun tahu banyak adalah karena dia mengatur orang-orang tunawisma itu. Hentikan memutarbalikkan kebenaran, Tuan Fu. Kau butuh bukti untuk mendukung klaimmu. Sungguh kebetulan, aku Fu Boyan. Tidak pernah berperang tanpa persiapan. Aku sebenarnya punya bukti. 5 tahun lalu, Yansu diberi obat-obatan terlarang. Menurut rencana Nona Yan Yun, kau mengatur orang-orang tunawisma itu untuk merusak kesucian Yansu. Keluarga He akan memutuskan pertunangan. Dengan begitu, kau bisa dengan mudah menggantikan Yansu. Dan bersama Tuan He yang telah kau kagumi sejak lama. Yan Yun, apa yang terjadi? Apa yang dia katakan itu benar? Dia berbohong. Saudara Helan, mohon percayalah padaku. Dia berbohong. Tapi yang tidak diharapkan Nona Yan Yun adalah Yansu pergi ke kamar yang salah dan berjalan ke kamarku. Itu adalah takdir yang membawa kami bersama. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian semua bersekongkol dalam hal ini. Ini tidak mungkin benar. Aku menyelidiki obat yang diberikan pada Yansu. Kebetulan, Nona Yan Yun, 5 tahun lalu, kau berada di luar negeri dan melakukan pembelian besar. Setelah memecahkannya, pengeluaranmu itu adalah untuk membeli obat semacam ini di pasar gelap, waktu, tempat, nama, jumlah, semuanya cocok. Nona Yan Yun, apa yang ingin kau katakan sekarang? Yan Yun, aku tidak pernah menyangka bahwa 5 tahun lalu, orang yang menyakitiku adalah kau. Semua karena kau menyukai Helan. Ya, aku melakukannya. Aku hanya tidak tahan. Semua orang menjilatmu. Mengapa kamu harus memiliki cinta nenek? Pernikahan yang begitu baik dengan kakak Helan. Dan penampilan yang begitu cantik. Semua orang berputar di sekitarmu. Aku ingin menyeretmu ke bawah. Aku ingin melihatmu jatuh ke dalam tanah. Baru saat itulah aku akan merasa puas. Kakak Helan, kau mengerti aku? Kan, kakak Helan, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Kau gila. Dan aku sangat mempercayaimu. Kakak Helan, aku melakukan semua ini. Ini semua karena aku mencintaimu. Cukup. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak memiliki hubungan apapun. Kau sendiri yang tanggung. Kakak Helan. Apakah ada orang lain yang keberatan dengan hubunganku dengan Yansu? Aku tidak ingin mendengar lebih banyak gosip tentangnya. Jika ada orang lain yang bergosip, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Yansu juga korban dalam masalah ini. Takdir membawa pernikahan ini. Aku bersyukur kepada surga karena telah mengirimmu kepadaku. Boyan, apakah yang kau katakan itu benar? Yansu, percayalah padaku. Apakah kau bersedia untuk mempercayakan dirimu dan anak itu kepadaku? Aku bersedia. Acara yang sangat menggembirakan bagi grup Fu. Bagaimana bisa aku melewatkannya?
Fu Liting, sesepuh grup Fu. Fu Liting. Akhirnya kau muncul. Boyan, lama tidak bertemu. Selama bertahun-tahun ini, Paman sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Paman. Terutama hal-hal yang kau lakukan padaku. Aku tidak bisa melupakannya. Sama-sama. Jadi, Paman, kau kembali untuk menyelesaikan masalah denganku. Apa yang kau katakan? Aku pamanmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Boyan sudah dewasa. Bahkan lebih tinggi dariku. Apakah ini keponakan iparmu? Siapa dia tidak ada hubungannya denganmu. Paman, aku telah mewarisi Fu Group, memegang semua saham. Jika kau masih mengingini Fu Group, aku menyarankanmu untuk menyerah pada gagasan itu. Benar. Aku ingat kakakmu meninggalkanmu saham. Mengatakan bahwa begitu kau punya anak, kau bisa sepenuhnya mengambil alih grup Fu. Tetapi jika anak ini hilang, maka grup Fu, bukankah itu ada hubungannya denganku? Berani kau. Jadi, Nona Qin, apakah kau berubah pikiran dan memutuskan untuk bekerja sama denganku? Paman Fu kembali kali ini. Tampak bertekad. Aku tidak tahu apa yang kau cari. Aku untuk lakukan. Ini sederhana, aku ingin kau membantuku mendapatkan dokumen rahasia dari grup Fu. Hanya dengan begitu, aku bisa sepenuhnya mengendalikan grup Fu. Dokumen rahasia. Jika semudah itu, Paman Fu tidak akan datang kepadaku. Jadi, jika aku membantu Paman, apa yang akan kudapatkan? Kau akan mendapatkan Fu Boyan. Aku sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Minuman terakhir ini, apakah kau masih akan merajuk, Tuan Gu? Apakah kau serius? Apalagi, kau tidak memiliki aku di hatimu lagi. Tidak ada gunanya tinggal. Untuk kebahagiaanmu. Aku sudah minum minuman perpisahanku. Yansu masih menungguku di rumah. Aku harus pergi. Hei, Boyin. Kau tahu bagaimana perasaanku padamu? Mengapa kau tidak mau melihatku? Wanita itu, Yanju, apakah dia benar-benar sebaik itu? Yansu. Memberiku obat. Boyin. Apakah kau pikir kau masih bisa pergi malam ini? Apakah kau merasa panas? Kemarilah, aku akan membantumu. Fu Boyan, malam ini kau milikku. Kau pikir kau bisa menahanku di sini hanya dengan obat kecil ini? Tidak mungkin. Apa menurutmu Yanjumu? Akan berpikir apa jika dia melihat foto-foto ini? Apa kau pikir Yanjumu akan salah paham pada kita dan meninggalkanmu? Fu Boyan.
Bajingan. Tidak baik. Obatnya semakin kuat. Aku harus segera pergi. Hu Boyan. Hu Boyan. Hu Boyan, ada apa denganmu? Ada apa? Bangun. Yansu, Apa yang kau lakukan di sini? Ada apa denganmu? aku sudah diberi obat. Aku akan keluar untuk menelepon Xiao Cheng. Yansu, aku merasa sangat buruk. Kau bangun pagi sekali. Kau baik-baik saja sekarang. Jika itu karena obat, maka aku baik-baik saja. Jika itu sesuatu yang lain, Ada apa? Apa ada bagian tubuhmu yang terluka? Yansu, hanya dengan berada di sisimu, lebih baik daripada obat apapun. Tadi malam aku tidak lembut. Apakah aku menyakitimu? Kau menyadarinya, ya? Kalau begitu aku akan lebih lembut kali ini. Batu, kertas, gunting. Hai, aku menang. Batu, kertas, gunting. Aku kalah. Naibao punya ayah sekarang, dan tidak suka ibu lagi. Naibao paling sayang Mommy. Mommy dan Ayah, bisakah kalian memberiku adik laki-laki atau perempuan? Jadi, Naibao, apakah kau ingin adik laki-laki atau adik perempuan? Naibao ingin adik perempuan. Baiklah, kalau begitu, ibu dan ayah akan memberi Naibao seorang adik perempuan. Kau nakal sekali. Nakal. Halo? Nona muda, ini gawat. Nyonya tua jatuh sakit. Apa? Nenek, kau tidak sakit. Apa? Apa kau berharap aku sakit? Karena nenek baik-baik saja, maka aku akan pergi dulu. Karena kau di sini. Jangan terburu-buru pergi. Nenek punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Nenek, kau bersusah payah menelponku kembali. Katakan saja apa yang kau inginkan. Apa maksudmu dengan melalui semua kesulitan ini? Selama kau masih seorang Yan, aku memanggilmu kembali, kau kembali. Saat kau mengusirku dan ingin memutuskan hubungan, kau tidak ingat aku adalah seorang Yan. Kau. Sesuatu terjadi pada perusahaan keluarga Yan. Sebagai anggota keluarga Yan, kau memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan ini. Saat keadaan baik, nenek mengusirku. Sekarang setelah keadaan sulit, kau ingin aku memperbaikinya? Kurang ajar. Apa kau bahkan memiliki nenek ini di matamu? Bukan aku yang mengabaikan keluarga terlebih dahulu. Naibao menungguku di rumah. Aku akan kembali. Selama kau bersedia membantu keluarga Yan, aku akan membiarkanmu membawa anak harammu kembali ke keluarga Yan, mengakui leluhurmu. Nenek, apa kau pikir kasih sayang keluarga bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar? Mengapa kau berpikir aku akan membantu keluarga Yan? Aku lebih suka keluarga Yan bangkrut. Kau, bagaimana bisa kau mengatakan hal-hal keterlaluan seperti itu? Bagaimanapun juga, Gupian adalah bisnis yang orang tuamu bangun sebelum mereka meninggal. Gadis tidak berbakti. Nenek juga tahu bahwa Yan Group adalah bisnis yang ditinggalkan orang tuaku. Kau yang mengusirku dari rumah. Kau yang menyerahkan Yan Group kepada Ibu Yan Yun. Sekarang kau memikirkanku, sama seperti yang nenek katakan. Yan Group bukanlah tempat yang bisa kau masuki dan keluar sesuka hati. Aku tidak ingin memasuki keluarga ini. Aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan keluarga Yan. Kau harus mencari orang lain. Mengapa kau membuat segalanya begitu sulit bagiku? Bahkan jika aku menjual perusahaanku, itu hanya setetes air di ember untuk menyelamatkan keluarga Yan. Kamu tidak punya. Tetapi Fu Boyan melakukannya. Jadi begitu. Kau menipuku untuk kembali. Tujuannya adalah Fu Boyan.
Kamu melihat berita tentang Fu Boyan dan Qin Ruxui, kan? Selagi kamu masih bisa berbicara dengannya, selamatkan keluarga Yan. Bagaimanapun, itu bukan apa-apa. Fu Boyan hanya perlu mengangkat jari. Jangan menunggu sampai dia selesai bermain. Saat itu, semuanya akan sia-sia. Kau benar-benar pandai menghitung. Tapi jika kau ingin bekerja sama dengannya melaluiku, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Itu bukan urusanmu. Seseorang kunci dia di kamarnya. Ibu, kapan aku bisa kembali ke keluarga Yan? Kakak Alan tidak menginginkanku lagi. Aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Putri, ada cara. Kau bisa kembali dengan gemilang. Apa kau ingin mencobanya? Aku akan mencoba. Akhir-akhir ini, aku tidak bisa hidup lagi. Ibu, apa rencanamu? Grup Yan sedang menghadapi krisis. Jika kau bisa menemukan cara untuk membuat keluarga He membantu grup Yan melewati ini, kau akan menjadi pahlawan keluarga Yan. Tapi kakak Alan bahkan tidak ingin melihatku. Anak bodoh. Yan Ju bisa naik ke ranjang Fu Boyan. Kenapa kau tidak bisa? Ibu, kau benar. Tunggu saja dan lihat, aku pasti akan kembali ke keluarga Yan dengan gemilang. Kenapa kau memanggilku ke sini? Kakak Elan, aku tahu kau membenciku, tapi aku hanya terlalu mencintaimu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Yan Yon, kaulah yang bersalah. Jika bukan karenamu, Yan Ju tidak akan menderita. Begitu banyak kritikan, Yan Ju dan aku tidak akan sampai seperti ini. Kakak Elan, The Yan film Ju was lebih baik menjadi translated simpanan and Fu Boyan narrated daripada by bersamamu. Amnesia. Tidak bisakah kau melihatku? Kakak Elan, aku di sini tepat di sampingmu. Aku bersedia menjadi selirmu. Baiklah. Kau benar. Kau berutang ini padaku. Kakak Elan, jangan mengabaikanku lagi. Konyol. Bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Ada apa? Kakak Elan, ada masalah dengan grup Yan. Aku mendengar ibuku berkata, nenek secara pribadi pergi memohon pada Yan Ju untuk meminta Yan Ju berbicara dengan Fu Boyan untuk menyelamatkan keluarga Yan. Dengan kekuatan Fu Boyan, itu akan menjadi hal yang mudah. Ya, tapi kakak menolak. Dia membenci nenek karena telah mengusirnya. Dia lebih suka melihat perusahaan bangkrut daripada meminta bantuan Fu Boyan. Yan Ju ini benar-benar pici. Seseorang yang mengabaikan keluarga. Aku benar-benar salah menilainya. Nenek sakit karena marah. Aku benar-benar ingin kembali dan menemuinya, tapi dia mengusirku. Aku punya rumah tetapi aku tidak bisa kembali. Aku akan segera membawamu kembali ke keluarga Yan. Kau adalah orangnya, Helan. Aku harus membuat keluarga Yan menerimamu. Kakak Elan. Nen, aku baik-baik saja. Aku akan kembali sekarang. Sebelum aku kembali ke keluarga Yan, kita membahas strategi kita. Kalau tidak, aku akan sangat takut. Kau akan mencariku di seluruh dunia. Membuat nenekku yakin akan tindakan kita. Yansu. Apa yang terjadi? Yansu. 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 Xiao Chen. Tuan He, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku punya hadiah untukmu. Yanshun, Yanshun, Yanshun. Halo, Tuan He. Apakah kau menerima hadiahnya? Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Tidak masalah, siapa aku? Yanju awalnya tunanganmu. Fu Boyan terlebih lagi. Berulang kali mempermalukanmu.
Sekarang dia ada di tanganmu. Tuan He, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kau sudah bangun. Helan, apa yang sedang kau coba lakukan? Penculikan itu ilegal. Kau akan masuk penjara. Biarkan aku pergi. Yanzhu, kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Fu Boyan, apa bagusnya dia? Katakan padaku. Helan, ini sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali. Dulu aku bersalah padamu. Mari kita lupakan saja, oke? Melepaskannya, Yanzhu. Sekarang, apa kau belum mengerti situasinya? Helan, jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Gegabah? Kau tunanganku. Inilah yang kau utangkan padaku. Sekarang ini. Belum terlambat. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Yanzhu, jangan buang energimu. Kau tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kita hanya bisa mengunci sinyal, di mana akhirnya menghilang. Kami baru saja menarik semua rekaman pengawas di dekatnya. Dari satu sudut, kami menemukan orang yang mengambil Nona Yang. Siapa? Su Leiting. Aku tidak ingin mendorongnya ke jurang. Dia memaksaku. Apa yang sedang kau lakukan? Tak tahu malu. Merayu di siang bolong. Kakak Helan. Yanzhu, kau tidak tahu malu. Helan menculikku. Yanzhu, di mana hati nuranimu? Kakak Helan sangat baik padamu. Tapi kau bersikeras untuk bersama Fu Boyan. Dan bahkan melahirkan seorang anak haram. Yun Er. Dia yang merayuku duluan. Kau benar. Wanita seperti ini, aku merasa jijik bahkan menyentuhnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyerahkannya padamu. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Jalang ini, hari ini aku akan memberinya pelajaran untukmu. Beri dia pelajaran yang bagus. Apa yang ingin kau lakukan? Yanzhu, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Yanyun, sebaiknya kau sadar. Helan menculikku sudah merupakan kejahatan. Kau tidak bisa terus mengikutinya, menuruti jalan khayalan ini. Yanzhu, katakan padaku, jika foto telanjang wanita Fu Boyan tersebar di seluruh kota, apakah dia masih menginginkanmu? Bos, kami menemukannya. Rekaman pengawas terakhir menunjukkan Nona yang dibawa ke rumah Helan. Jika terjadi sesuatu pada Yanzhu, aku akan membuat seluruh keluarga He membayar. Yanzhu, lihat dirimu sekarang. Sama seperti mereka yang kelas bawah. Yanyun, kau sangat menyedihkan. Selalu hidup dalam bayang-bayangku. Itu sebabnya kau sangat membenciku, kan? Kau. Yun Er. Cukup, jangan menyebabkan pembunuhan. Kakak Helan, dikhianati oleh adikmu saat itu. Selalu menjadi duri di hatimu, bukan? Ketidakadilan yang diderita kakak Helan harus dibalas padanya. Si pria yang dikhianati ini harus dikembalikan ke Fu Boyan. Kau benar. Helan, sadarlah, jika kau melakukan ini, Fu Boyan tidak akan membiarkanmu lolos. Aku ingin melihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Berhenti. Boyan, selamatkan aku. Apa kamu baik-baik saja? Boyan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan khawatir, semua orang yang menindasmu, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan.
Fu Boyan, bahkan jika kau maha kuasa, ini adalah rumah keluarga Heiko. Apa yang ingin kau lakukan? Tunggu aku di luar. Kakak. Kakak. Kakek, akhirnya kau datang. Orang ini membuat masalah di rumah keluarga Heiko. Usir dia. Tuan Fu, kedatangan agung Anda di rumah keluarga Hei saya yang sederhana ini. Instruksi apa yang Anda miliki? Kau harus bertanya pada cucumu yang berharga tentang itu. Menculik tunangan masa depan dari CEO Grup Fu dengan niat buruk. Apakah keluarga Hemu bersiap untuk menentang Grup Fuku? Kakek, jangan tertipu olehnya. Keluarga He tidak takut padanya. Keluarga Hei kami. Belum giliranmu, wanita tidak berguna sepertimu, menggurui orang lain. Kakak, Elan. Kakak benar. Tapi apa yang Yun Er katakan, itu bukannya tidak masuk akal. Penatua Hei membangun seluruh kekayaan ini. Kupikir. Dan aku tidak ingin melihatnya hancur. Jadi apa maksudmu? Putramu yang berharga berkolusi dengan wanita ini untuk mempermalukan Yansu. Aku ingin seluruh keluarga dikubur bersamanya. Kakak. Kamu bodoh. Dasar kurang ajar. Fu Boyan, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Hak apa yang kau miliki untuk melampiaskannya pada keluarga Hei? Aku akan melampiaskannya pada mereka. Yansu, Ailan telah menjadi kekasih masa kecilmu. Dan kalian berdua bahkan bertunangan. Dia menjadi seperti ini juga karena beberapa tahun lalu, kamu memutuskan pertunangan. Kamu tidak bisa hanya menonton. Keluarga kita runtuh seperti ini kan? Kakak Hei, dulu akulah yang bersalah pada Helan. Tapi aku sudah meminta maaf. Nenek juga mengusirku dari keluarga Yan. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Hei. Apa yang Helan lakukan kali ini sudah keterlaluan. Aku tidak bisa memaafkannya. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Dibandingkan dengan Helan, aku bahkan lebih kecewa pada Yan Yun. Dia benar-benar demi seorang pria, mengabaikan persaudaraan kita. Hati yang sangat jahat. Aku tidak bisa mentolerir Yan Yun lagi. Kakak Helan, tolong selamatkan aku. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan keluarga Hei. Usir Yan Yun dari keluarga Hei sekarang. Selama sisa hidupnya, Yan Yun tidak akan pernah diizinkan memasuki pintu keluarga lagi. Kakak Helan, kau tidak akan mendengarkannya, kan? Selamatkan aku. Keluarkan wanita ini dari keluarga Hei segera. Mulai sekarang, keluarga Hei dan keluarga Yan tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Tidak ada anggota keluarga Yan yang diizinkan menginjakkan kaki di rumah Hei. Kakek, aku. Jika kamu berani memohon untuknya, kamu akan keluar dari keluarga Hei bersamanya. Ya. Yansu, lihat. Apakah kamu puas sekarang? Masalah Yan Yun sudah selesai. Jadi sekarang, giliran Tuan Muda Hei ini untuk meminta maaf. Permintaanku tidak banyak. Selama Helan berlutut dan meminta maaf kepada Yansu dan berjanji bahwa di masa depan dia tidak akan pernah muncul di depan Yansu lagi, maka aku akan mempertimbangkan masalah ini. Selesai. Fu Boyan, jangan bertindak terlalu jauh. Jika Tuan Muda Hei tidak bersedia, maka aku juga tidak ingin berdamai. Penculikan dan penghinaan. Jika aku menelpon polisi, kau akan masuk penjara. Reputasi keluarga Hei juga akan hancur. Dasar berandal. Cepat minta maaf. Maafkan aku, Yanshu. Aku dibutakan oleh obsesi. Tolong maafkan aku. Tolong jangan dendam padaku. Apa? Keluarga Hei tidak akan membantu. Keluarga yang melewati kesulitan kita. Aku tidak menyangka keluarga He begitu tidak punya tulang punggung. Takut pada kekuatan Fu Boyan, bahkan menendang Yuner keluar dari rumah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Ini semua salah jalan Yanju itu. Jika bukan karena dia, kakak Halan tidak akan meninggalkanku. Kamu masih punya keberanian untuk menangis. Kamu akan menghancurkan keluarga Yan. Biarkan saja hancur. Selama bertahun-tahun ini, ibuku dan aku selalu patuh di keluarga Yan. Hanya demi sedikit keuntungan ini. Dan hasilnya, kau hanya peduli pada keuntungan. Kau sama sekali tidak peduli pada kami. Aku tidak akan melayanimu lagi.
Dasar bodoh tua. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Yan Group kehabisan uang. Belum lama ini, aku mentransfer semua uang di rekening ke ibuku dan aku. Kau bisa memegang Yan Group, perusahaan kosong ini, dan mati bersamanya. Ibu, jangan salahkan kami karena tidak berperasaan. Saat bencana melanda, masing-masing terbang sendiri. Kalian berani melakukan ini padaku. Ibu, kau mengajarkan kami ini. Saat Yanju memiliki skandal, kau lebih cepat dari siapapun untuk tidak mengakuinya. Nanak, itu pelajaran yang bagus. Ibu, ayo pergi. Ini semua salahku. Aku yakin, kalian semua sudah melihatnya. Pesawat pribadi Boyan jatuh. Grup Fu tidak bisa tanpa pemimpin. Tuan Fu benar. Saat ini, opini publik di luar sedang gempar. Pasar saham tidak stabil. Pada saat ini, kita harus memilih seseorang untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Aku pikir Tuan Fu cocok. Tuan Fu juga anggota keluarga Fu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak berpikir dia orang yang tepat. Pesawat jatuh di laut. Masih belum ada kabar tentang CEE, tapi itu tidak berarti dia sudah pergi. Kapan? Sejak kapan asisten berbicara di rapat dewan? Sebagai asisten khusus CEO Fu, saat dia tidak ada, aku memiliki wewenang sebagai penjabat CEO. Aku punya lebih banyak hak daripada kau, orang luar. Aku hanya memberi saran. Bukankah kau terlalu gugup? Jika Tuan Fu benar-benar kembali, maka grup Fu masih miliknya. Tidak peduli apapun, Tuan Fu tetaplah menjadi anggota keluarga Fu. Dia tentu saja memiliki hak. Sejak kapan Dewan harus mempertimbangkan hubungan darah? Ya, jika Tuan Fu tiba-tiba kembali, dia tidak mengerti grup Fu, tidak bertanggung jawab atas proyek apapun. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya, lihatlah, dokumen. Ini berisi saham grup Fu yang saya peroleh. Dan dokumen rahasia terkait. Apa kalian pikir aku memenuhi syarat sekarang? Jika itu masalahnya, kita hanya bisa menyerahkannya kepada Tuan Fu. Ya. Tentu saja, Anda boleh tidak setuju. Tapi, aku jamin, dokumen ini akan tersebar di seluruh kota besok. Lalu, nasib grup Fu akan menjadi tanggung jawab kalian. Kau sangat hina. Langkah yang indah. Tapi sayangnya, aku harus mengecewakanmu, Paman. Fu Boyan, kau benar-benar beruntung. Kau belum mati. Aku tahu kau akan baik-baik saja. CL Fu, Anda akhirnya kembali. Apa gunanya kembali? Di sini, kami memiliki dokumen inti grup Fu. Anda tidak punya kesempatan. Paman. Lain kali kau mendapatkan data. Ingatlah untuk membukanya dan melihatnya. Lihat. Apakah itu yang kau inginkan? Apa yang kau punya? Bukan data proyek inti apapun. Hanya beberapa proyek kecil yang tidak signifikan. Dan semuanya sudah hampir selesai. Apa yang terjadi? Sepertinya grup Fu kita perlu beberapa reorganisasi. Xiao Cheng, Ya, mengapa kau tidak segera mengikat berandalan ini dari kelompok kita? apa yang sedang kau lakukan? Semuanya butuh bukti. Bukti ya? Saat kau mencuri rencana proyek grup, kami sudah menangkapmu. Sekarang, ini hanya membalikan keadaan. Aku sudah memberikan semua materi kepada polisi. Kau tanggung sendiri akibatnya. Nona Kim, aku tidak menyangka kau berpihak pada pamanku. Terima kasih padamu. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa kembali ke keluarga Ken. Boyan, ada satu hal yang benar-benar tidak aku mengerti. Bagaimana kau selamat dari kecelakaan pesawat? Mengapa kau tidak menebat, Paman? Bagaimana aku melakukannya? Aku menyelidiki secara menyeluruh. Waktu akuisisi grup Kin sangat ketat. Aku juga menyuap beberapa orang. Bahkan ketika kau naik pesawat, orang-orangku mengawasimu naik pesawat. Tidak mungkin kau tidak mati di pesawat itu. Aku harus mengakui, rencana Paman benar-benar indah. Tapi sayang sekali.
Bagaimana kau bisa yakin bahwa orang-orangmu tidak akan mengkhianatimu? Apa maksudmu? Ada kesalahan dalam dokumen rahasia barusan. Kupikir paman akan mengerti alasan dibaliknya. Jadi, itu kau. Pantas saja. Kau tidak pernah berniat bekerja sama denganku sejak awal. Bagaimana Paman Qin bisa mengatakan itu sejak awal? Aku dengan tulus ingin bekerja sama denganmu. Hanya saja mitranya. Bukan hanya kau. Boyen, full lighting menyuap seseorang. Pesawatmu dirusak. Kau harus berganti penerbangan lain. Dan Wang Chenyu dari grup sedang mengumpulkan untuk kita informasi rahasia full. Suruh Xiao Cheng menyiapkan salinannya terlebih dahulu. Aku akan menyiapkan yang palsu di sini untuk menipu full lighting. Mengapa kau membantuku? Boyen, tidak peduli apapun. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Baiklah, aku akan pergi ke grup Ken untuk menandatangani kontrak kali ini. Aku akan membantumu mendapatkan kembali pengakuan. Membiarkanmu kembali ke grup Ken. Fu Boyan telah sangat menyakitimu. Dan kau benar-benar bersedia membantunya? Full lighting, sebenarnya kau selalu salah paham. Aku membenci Fu Boyan karena telah menyalahkanku. Itu karena aku mencintainya. Entah aku berurusan dengan Yanju atau bekerja sama denganmu. Pada akhirnya, aku ingin memiliki Fu Boyan, bukan membunuhnya bersamamu. Apa untungnya bagimu? Bisakah dia menikahimu? Aku bisa membantu Nona Qin kembali ke grup Ken. Membuat grup Qin mengakui identitasnya. Biarkan Nona Qin mendapatkan pijakan di grup Ken. Baiklah, aku mengaku kalah kali ini. Paman berpikir bahwa grup Fuku adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Jadi, apa yang kau inginkan? Sejujurnya padamu, perjalananku ke luar negeri kali ini, selain menandatangani kontrak dengan grup Ken, aku juga mengurus beberapa hal lain. Semuanya sudah dipersiapkan. Logikanya, paman seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Kau masih di sini melawanku sekarang. Kau masih bisa melawanku di sini? Ini karena industri abu-abu ini. Aku tidak becus. Melacak industri abu-abu ini memang butuh waktu. Tapi tepat pada waktunya. Kumpulkan semua berkas tentang kejahatan transnasionalmu. Kau. Bagus. Sepertinya kau benar-benar mengembangkan sayapmu. Fu Boyan, aku akan membunuhmu. Biarkan aku pergi. Bawa dia pergi. Grup Fu adalah milikku. Grup Fu adalah milikku. Boyan terlalu baik. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Yansu, aku khawatir Fu Liting akan menyakitimu. Jadi aku merahasiakannya darimu. Aku membuatmu khawatir. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku juga tidak akan hidup. Tidak apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Cukup kalian berdua. Ada orang yang masih hidup berdiri di sini. Nona Qin. Aku akan pergi ke luar negeri, kembali ke keluarga Ken. Fu Boyan sangat mencintaimu, dan aku harap kau tidak akan mengecewakannya. Aku tidak akan. Karena aku sangat mencintainya. Cerita berakhir di sini. Tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Pernikahan mewah. Momwi dan ayah bilang mereka akan mengadakan pernikahan susulan tahun depan. Tapi mereka sangat jatuh cinta.